Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala barwadin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang pertama yang saya hormati yaitu Ibu dosen Ibu dosen Aridatul Akiyah selaku dosen pembimbing mata kuliah organisasi dan sistem pertandingan. Yang kedua yang saya hormati yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan PJKRC 2019. Perkenalkan, nama saya Jairudin Pratama, NPM 411 821 911 90204. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah organisasi dan sistem pertandingan, cabang olahraga sepak bola. Yang pertama yaitu sejarah sepak bola dunia. Sejarah olahraga sepak bola. Permainan menendang bola dimulai pada abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan juga serupa dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Di Italia, permainan menendang bola dan membawa bola juga digemari, terutama mulai abad ke-16. Sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dengan menetapkan peraturan-peraturan dasar dan menjadi sangat digemari oleh banyak kalangan di beberapa kompetisi. Permainan ini menimbulkan banyak kekerasan sebagai pertandingan sehingga akhirnya Raja Edward III melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Raja James I dari Skotlandia juga mendukung larangan untuk memainkan sepak bola. Pada tahun 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah. Kelahiran sepak bola modern terjadi di Freemason Taverns pada tahun 1863 ketika 11 sekolah dan klub berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk permainan tersebut. Bersamaan dengan itu terjadi pemisahan yang jelas antara olahraga rugby dengan sepak bola, soccer. Pada tahun 1869, membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Selama tahun 1800-an, olahraga tersebut dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Pada tahun 1904, Asosiasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA dibentuk dan pada awal 1990-an berbagai kompetisi dimainkan di berbagai negara. Olahraga ini juga digemari terutama mulai abad ke-16. Sepak bola. Bahasa Inggris Association Football. Football atau soccer secara resmi dikenal sebagai sepak bola. Association adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Memasuki abad ke-12, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara, yang menjadikan olahraga paling populer di dunia. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan memasukkan bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan dalam lapangan terbuka yang berbentuk persegi panjang di atas rumput atau sintetis. Secara umum, hanya penjaga gawang yang berhak menyentuh bola dengan tangan atau lengan di daerah gawangnya, sedangkan 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan, biasanya dengan kaki untuk menendang dan dada untuk mengontrol dan kepala untuk menyundul bola. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhirnya pertandingan menjadi pemenangnya. Jika hingga waktu masih berakhir imbang, maka dilakukan undian beberapa waktu maupun adu penalti, bergantung pada format penyelenggara kejuaraan. Dari sebuah pertandingan resmi, 3 poin diberikan kepada tim pemenang, 0 poin ditimkan kepada tim yang kalah, masing-masing 1 poin untuk kedua tim yang bermain imbang. Meski demikian,
Nah, pemenang sebuah laga sepak bola dapat dimenangkan secara otomatis oleh sebuah tim dengan 3-0 apabila tim lawan sengaja mengundurkan diri dari pertandingan walkout. Sejarah sepak bola Indonesia. Sepak bola di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1914. Pada masa itu banyak terjadi kompetisi antara masing-masing kota di Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah sepak bola masuk ke Indonesia, sejarah diciptakan pertama kali di daratan Cina, tepatnya di abad kedua Masehi. Saat itu bola yang dipakai bermain terbuat dari kulit hewan. Sebelum berdiri PSSI Indonesia, sudah ada Netherlands Index Volensbond, sebuah organisasi sepak bola yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan sepak bola pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1926, NIVV berganti nama menjadi NIVU atau Narada Index Fat Unity. Liga sepak bola Indonesia pertama dimulai sekitar tahun 1930-an dan masih di era kolonial Belanda. Pelenggaraannya juga masih amatir dan lebih dikenal dengan istilah perserikatan. Liga amatir ini berlangsung hingga 1979. Kompetisi profesional sepak bola Indonesia Liga Super Indonesia terbentuk pada tahun 2008 yang menggunakan divisi utama sebagai kompetisi tingkat teratas dan menjadi liga sepak bola profesional pertama di Indonesia. Namun sayang, dualisme kompetisi kembali terjadi pada tahun 2019 dan adanya Liga Prima Indonesia. Hal tersebut menjadi selama beberapa tahun. Organisasi sepak bola dunia. Sejarah, fungsi, dan tugasnya FIFA. Federation International and Football Association, disingkat FIFA, adalah induk organisasi yang sangat penting di dunia sepak bola. Sebagai induk dari segala organisasi sepak bola di dunia, FIFA memiliki sejarah panjang sekaligus tugas yang sangat mengaruhi kondisi sepak bola di planet bumi. Diikuti dari situs resmi FIFA pada 21 Mei 1904, induk organisasi sepak bola dunia berdiri bertempatan di belakang markas besar Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swiss, serta Swedia. Kejuaraan dunia sepak bola pertama kali diadakan di Uruguay pada tahun 1930. Setelah FIFA resmi berdiri, induk organisasi sepak bola dunia itu memperkenalkan pesta olahraga sepak bola terbesar dunia, yaitu Piala Dunia. Olahraga sepak bola terbesar dunia tersebut dimulai sejak 91 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1930. Ajang Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh FIFA digelar di Uruguay. Berdasarkan status FIFA, fungsi FIFA dalam sepak bola adalah untuk memastikan agar kompetisi sepak bola profesional dapat terlaksana dengan sempurna. Selain itu, FIFA juga berfungsi untuk menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta memastikan penegakannya. Kemudian mengontrol serta mengatur sepak bola profesional yang bersifat global. Baca juga ini macam-macam peran striker dalam sepak bola. Selanjutnya itu tugas FIFA adalah mengatur serta menguji berbagai peraturan serta fenomena perkembangan sepak bola secara rutin hingga saat ini. Selain itu, FIFA juga bertugas untuk mempromosikan sepak bola, mengatur transfer pemain antara tim, memberikan gelar pemain terbaik dunia FIFA, dan memberikan daftar peringkat dunia FIFA setiap bulannya. Yang selanjutnya itu organisasi sepak bola Indonesia. Selain fungsi dan sejarah dan tugasnya, peraturan sepak bola seluruh Indonesia disingkat PSSI adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola Indonesia. PSSI berdiri pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama awal Persatuan Sepak Bola Raga Seluruh Indonesia. Ketua umum pertamanya adalah Insinyur Soehartin Sosrogondo.
Wakil Ketua Iwan Budianto Cucu Sumantri. Bergabung dengan PIPA pada tahun 1952. Pendiri Bapak Sueratin. Didirikan pada 19 April 1930. Organisasi induk Federasi Sepak Bola Perbara. Sepak bola di Indonesia dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda pada 1914. Pada masa itu banyak terjadi kompetisi antara masing-masing kota Jawa. Sebelum berdiri PSSI di Indonesia sudah ada NVVI, sebuah organisasi yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan sepak bola pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu PSSI didirikan oleh Sueratin Sosnogondo dan sekaligus menjadi ketua PSSI yang pertama. Sueratin Sosrogoendo merupakan seorang insinyur sipil lulusan Heidelberg, Jerman pada tahun 1927. Fungsi dan tugasnya PSSI. Tugas PSSI mengatur mengordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen, baik pada tingkatan nasional maupun pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. Pembentukan tim nasional yang berkualitas berprestasi baik pada pertandingan regional maupun internasional. Perkembangan konsep sepak bola yang maju, modern, dan profesional, dan mencegah segala tindakan yang akan merusak nilai-nilai sportivitas dan fair play, melakukan segala upaya untuk mencegah dan menentang penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam persepak bola nasional, mencari sumber-sumber pendanaan yang sah untuk menunjang program kerja dan melindungi semua hak komersial dan investasi yang merupakan aset milik PSSI. Yang kedua yaitu fungsi PSSI bertujuan untuk mengembangkan dan mempromosikan sepak bola secara terus-terus, mengatur dan mengawasi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan pendidikan, kebudayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama melalui program pengembangan pemain usia muda, menyelenggarakan kompetisi sepak bola dengan segala bentuk pada tingkat nasional dengan menentukan dengan tepat sebagaimana disebutkan wilayah kewenangan yang diakui dari berbagai kompetisi yang dibentuk, menyusun peraturan ketentuan serta memastikan penegakannya, mematuhi mencegah segala pelanggaran statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan FIFA, FC, dan PSSI serta laws of the games, dan memastikan bahwa seluruh dan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota, mencegah semua metode atau praktek yang dapat membahayakan inteligensi pertandingan atau kompetisi dan menyebabkan penyalahgunaan dari sepak bola, mengawasi semua bentuk pertandingan sepak bola yang berlangsung di dalam wilayah PSSI. Pemeliharaan hubungan internasional di bidang olahraga yang menghubungkan dengan sepak bola seluruh sebagai bentuk menjadi tuan rumah bagi kompetisi pada level internasional dan level lainnya. Selanjutnya dalam sepak bola yaitu ada wasit dan peraturan pertandingan. Wasit dan peraturan pertandingan dalam pertandingan profesional terdapat 4 tugas yang memimpin jalannya pertandingan, yaitu wasit, 2 wasit hakim garis, dan seorang petugas di pinggir tengah lapangan serta wasit gawang yang berbeda di pinggir gawang. Wasit memiliki fluid yang menandakan apakah saat berhenti atau memulai memainkan bola. Dia juga bertugas memberikan hukuman dan peringatan atas pelanggaran yang terjadi di lapangan. Masing-masing penjaga garis bertanggung jawab mengawasi setengah bagian lapangan. Mereka membawa bendera dengan warna terang untuk menandakan adanya pelanggaran, bola keluar, ataupun offside. Apabila pemain melakukan pelanggaran yang cukup keras, maka wasit dapat memperingati dengan kartu kuning dan kartu merah. Pertandingan akan dihentikan sesaat wasit menunjukkan kartu ke depan pemain yang melanggar, kemudian mencatat namanya di buku. Contoh tindakan dapat diganjar kartu merah adalah melanggar berat, membahayakan atau menyebabkan cedera parah pada lawan, meludah, melakukan kekerasan, melanggar lawan yang sedang berusaha mencetak gol, menyentuh bola dengan tangan,
untuk mencegah gol bagi semua pemain kecuali penjaga gawang, dan menggunakan bahasa dan atau gerak tubuh yang cenderung menantang pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang melakukan handball di luar kotak penalti. Selanjutnya di sepak bola juga ada time pertandingan, yaitu durasi pertandingan sepak bola. Nah, kita juga harus tahu pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola normalnya adalah 2 kali 45 menit ditambah istirahat selama 15 menit di antara kedua babak. Jika kedudukan masing imbang, maka diadakan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 hingga didapat menentukan beberapa waktu tambahan di setiap akhir babak sebagai pengganti dan waktu yang hilang akibat pergantian pemain, cedera, membutuhkan pertolongan ataupun menghentikan lainnya. Waktu tambahan ini disebut sebagai injury time atau stop time. Gol yang dicetak dalam perpanjangan waktu akan dihitung menjadi skor akhir pertandingan, sedangkan gol yang dari adu penalti hanya menentukan jika suatu tim dapat melanjut pertandingan selanjutnya maupun tidak, mempengaruhi skor akhir. Pada akhir tahun 1990-an, International Football Association Board (IFAB) membentuk sistem gol emas (Golden Boy) atau gol perak (Silver Goal) untuk menyelesaikan pertandingan. Dalam pertandingan gol emas, tim yang pertama kali mencetak gol saat perpanjangan waktu berlangsung akan menjadi pemenang, sedangkan gol perak di tim yang memimpin pada akhir babak perpanjangan waktu pertama akan keluar sebagai pemenang. Kedua sistem tersebut tidak lagi digunakan oleh IFAB. Selanjutnya di sepak bola juga ada teknik dasar sepak bola. Yang pertama itu mengoper bola atau passing the ball. Yang kedua mengontrol bola atau menghentikan bola, control the ball. Yang ketiga itu menggiring bola, dribble. Yang keempat yaitu menembak bola, shooting. Yang kelima menjendul bola, heading. Yang kelima yaitu menjaga gawang, goalkeeping. Teknik sepak bola yaitu yang pertama teknik menyerang. Teknik menyerang adalah sesuatu atau strategi para pemain digunakan untuk melakukan serangan ke arah pertahanan lawan. Penyelenggaraan penyerang dalam sepak bola berfungsi untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dan menggunakan pertandingan dalam berbagai permainan sepak bola. Teknik menyerang dimulai dari 3 macam, yaitu pola mencari ruang kosong, pola menghadapi pertahanan rapat, pola melakukan gerakan tusukan. Teknik pertahanan yaitu teknik yang kedua. Teknik pertahanan adalah susunan atau strategi para pemain dalam menjaga daerah pertahanan dan serangan lawan. Pola pertahanan permainan sepak bola terdiri dari 3 macam, yakni man to making, zona defense, pola kombinasi antara man to marking dan zona defense. Yang ada juga yaitu posisi dan strategi sepak bola. Yang pertama di sepak bola itu ada kiper, yang tugasnya menjaga gawang. Yang kedua yaitu pemain bertahan, S-back. Yang ketiga yaitu gelandang atau playmaker. Yang keempat yaitu ada winger dan striker. Peralatan pertandingan sepak bola. Yang pertama yaitu ada bola. Yang kedua yaitu lapangan. Lapangan di dalam sepak bola terjadi tanda berupa lingkungan tengah, kotak gawang, dan 2 garis panjang, garis band. Ukuran luas panjang sepak bola yang sering dipakai adalah 105 kali 64 meter atau 115 kali 74. Bisa juga disebut 1140 meter persegi. Yang ketiga yaitu ada gawang. Tinggi gawang yaitu 2,44 meter. Lebar gawang
7,32 meter diameter tinggi, dan falang gawang 12 cm. Yang keempat yaitu yang tidak yang keempat yaitu tim medis. Tim medis sangat berfungsi untuk pertandingan sepak bola untuk menanggulangi pemain-pemain yang mengalami cedera. Kali ini yaitu peralatan-peralatan sepak bola. Yang pertama kita bisa lihat yaitu sepatu sepak bola. Yang kedua ada kaos kaki bola. Yang ketiga yaitu deker atau pelindung kaki kering. Yang keempat yaitu jersey pemain. Yang kelima jersey kiper. Yang keenam yaitu sarung tangan kiper agar kiper lebih melekat dengan bola. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.